Ajudan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ya ikhwan rahimakumullah, kita selesaikan pembahasan surah Al-Balad. Kita baca terlebih dahulu surah yang mulia ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillum bihadzal balad. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Ayah, haknya perhatikan. Ulangi. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Teruskan. Alam naj'al lahu 'ainayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahun najdain. Dengungnya. Au it'amu perhatikan mu-nya monyong tapi cepat siap fi. Fi jadinya tipis, bukan mu itu tebal, tapi fi. Au it'amu fi yaumin dhi masghaba. Kalau menghafal jangan sampai alaihim narum muqsadah fi amadim mumaddada.
gur podo muqsadah ya. Di sana innaha alaihim muqsadah. Di sini alaihim narum muqsadah. Di sana apa? Innaha alaihim muqsadah. Sing padha gur muqsadahe. Aja rono. Kita sampai ayat 10 ya. Itu Allah mengingatkan alam naj'al lahu 'ainain yubsiru bihima wa lisana wa syafatain yantiqu biha wa bayyana lahu sabilai al khaira wasyarr. Bukankah kami telah menjadikan untuknya siapa itu? Untuknya siapa? Untuknya, nya itu siapa? Hah? Atasnya tadi loh. Manusia. Dua mata yang dengannya dia melihat. Dua lisan dan dua bibir yang dengannya dia berbicara, dan juga telah kami jelaskan kepadanya dua jalan, yaitu al-khair wash syar. Sudah terang, jalan itu sudah terang, sudah jelas, tinggal kita milih yang mana ya. Dan tentu hendaknya kita pilih yang khair. Jalan kebaikan ada resiko, jalan keburukan banyak resiko. Sama-sama ada resiko, kenapa tidak memilih yang baik? Mau jadi baik diomong orang, mau jadi jelek diomong orang. Kenapa enggak memilih jadi yang baik saja? Podo-podo diomong wong. Ya. Semoga Allah mudahkan untuk kita menempuh jalan kebaikan dan dijauhkan dari jalan keburukan. Maka falaqata hamal aqabah. Dibaca artinya dari ayat 11 sampai selesai. Antum yang keras. Ya. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau orang miskin yang sangat fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Mereka, orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu adalah golongan kanan. Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, mereka itu adalah golongan kiri. Mereka berada dalam neraka yang ditutup rapat. Na'udzubillahi minan nar. Falaqataha mal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Situ kalau dalam terjemahan diartikan jalan yang sukar, mendaki lagi sukar, begitu ya. Maknanya fahalla tajawaz masyaqqatal akhirati bi infaqi malihi fayaman. Maka ayolah ya, bersegeralah, kemarilah, hendaknya membebaskan kesusahan, kesukaran di akhirat itu bi infaqi malihi, dengan menginfakkan hartanya. Maka fayamanu, dia akan aman. Dia akan aman, akan terbebas dari kesukaran di akhirat itu. Wa ayu syai'in u'allimuk ma masyaqqatal akhirah wa ma yu'inu ala tajawuziha. Apa itu? Ya, yang akan aku sampaikan, yang akan aku ajarkan,
kepadamu dari yang disebut dengan masyaqqatul akhirah, dan apa yang bisa membantu menolong untuk membebaskan diri darinya. Apa itu? Wa ma adraka mal aqabah, yaitu fakku raqabah, innahu aitqu raqabatin mu'minatin min asarir riq, yaitu membebaskan budak, ya, membebaskan atau apa? Membebaskan yakni memerdekakan, ya, memerdekakan budak yang beriman dari tawanan-tawanan yang berasal dari kaum kafir, ya, kemudian dibebaskan ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara bentuk infak harta, ya, yaitu dengan membebaskan seseorang dari perbudakan itu menjadi orang yang merdeka, sehingga dia tidak lagi diperjualbelikan, ya, dia bisa bebas. Dia merdeka yakni tidak bisa diperjualbelikan lagi. Adapun budak, maka dia diperjualbelikan. Ini yang pertama. Yang kedua, au it'amu fi yaumin dzi masghaba, au it'amun fi yaumin dzi maja'atin syadidah, yaitu ketika terjadi kelaparan yang sangat, di hari terjadi kelaparan yang luar biasa, berikan makan. Seperti kalau hari ini, ya, Masya Allah, sebagian saudara kita Allah uji dengan, ya, sebulan ini, ya, sebulan 4 kali, ya, kira-kira sebulan, ya. Pertama Lampung Selatan, belum selesai Aceh, belum selesai Liwa, baru selesai Cianjur. Semoga Allah menjaga keamanan daerah kita ini dan seluruh daerah kaum muslimin, dan segera membebaskan kesusahan-kesusahan saudara kita yang tertimpa musibah itu. Amin ya rabbal alamin. Uluran tangan kita, ya, maka dengan ini saya mengajak, ya, kemarin di-share nggak di grup warga ajakan infak itu? Di-share, ya. Kalau mungkin ada yang nggak bisa langsung transfer, bisa dikumpulkan, ya, kita kita transfer lewat yang bisa, entah seberapa, ya, dan Masya Allah, semoga tidak menimpa kita bagaimana orang mengungsi. Ada kalanya satu masjid toiletnya berapa? Masjid pada umumnya, kalau masjid kita ini masjid pesantren, ya, toilet banyak itu gara-gara ada santri. Kalau pada umumnya masjid, ya, paling berapa? Di situ ratusan orang. Dari sisi ini saja, Masya Allah, alangkah beratnya, ya. Maka ayo bantu mereka dan doakan mereka. Walaupun kita ingat rusaknya harta benda dan dunia ini tidaklah lebih berat perkaranya dibanding rusaknya akidah, rusaknya iman, rusaknya Islam. Tapi bagaimanapun kasihan kita melihatnya. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami ini dalam urusan agama kami. Dulu semangat jadi malas, dulu sholat berjamaah jadi enggak, dulu loman sekarang jadi bakhil, dulu dan seterusnya dari kebaikan berubah jadi kemalasan dan keburukan. Itu namanya musibah fit din. Kalau musibah fit dunya sudah Allah naskan, wala nabluwannakum bisyai'in min khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Itu sudah nas.
Itu musibah apa itu? Fit dunya. Tapi kalau musibah fid din, Nabi berlindung darinya kepada Allah. Maka kita juga hendaknya begitu. Jangan futur, ya. Dan bahkan harus terus semangat. Baik. Yatiman dha maqrabah, ay yatiman min dhawil qarabati yajtami'u fihi fadlu sadaqati wa silatur rahim. Anak yatim, ya, yakni memberi makan anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, yang dengan itu fadilahnya berapa? 2. Fadlu sadaqah wa fadlu silatur rahim. Nah, kalau enggak ada anak yatim yang kerabat, ya anak yatim yang bukan kerabat, ya. Tapi kalau seandainya ada, Allah takdirkan ada kerabat kita yang yatim, ya, kita bantu mereka, maka akan mendapatkan 2 keutamaan. Wa au miskinan dza matraba au faqiran mu'daman la syai'a indahu, atau seorang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun. Sampai kalau dalam tafsir yang lain dza matrabah, matrabah turab. Turab apa turab? Tanah. Jadi saking laparnya, ibaratnya saking laparnya perutnya diganjel tanah. Supaya tidak terasa lapar. Maka golongan-golongan tersebut ketika kita berinfak kepada mereka, ini diantara hal yang akan menyelamatkan kita dari apa tadi? Kesukaran. Mobil khusus kalau di sini dalam tafsir tadi kesukaran di akhirat. Padahal kalau kita membantu saudara kita, maka akan Allah bebaskan dari kesukaran dunia dan akhirat. Summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Ay summa kana ma'a fi'li ma dzukira min a'malil khairi minal ladzina akhlasul imana billah. Kemudian orang yang melakukan hal-hal yang disebutkan tadi dari amal-amal kebaikan, setelah itu adalah orang-orang yang mengikhlaskan keimanan kepada Allah. Wa awsa ba'duhum ba'dan bis sabri ala ta'atillah wa an ma'asi. Jadi mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu landasannya tentunya, ya, tidak memberi makan orang miskin atau dalam kelaparan atau yatim tadi, tapi enggak beriman. Ya. Tidak. Tapi apa? Hal-hal tadi itu disertai, didasari dengan keimanan kepada Allah. Akhlasul imana billah, mengikhlaskan keimanan ini kepada Allah. Kemudian wa awsa ba'duhum ba'dhan bis sabr. Sebagiannya memberikan wasiat kepada sebagian yang lain dengan kesabaran untuk taat kepada Allah dan dari bermaksiat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah dan dari maksiat kepada Allah, yakni jangan sampai bermaksiat. Karena kesabaran meliputi 2 hal itu, dan satu lagi apa? Sabar untuk taat, sabar untuk tidak maksiat, sabar dalam menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Wa tawasaw birrahmati bil khalqi, yakni ketika memberikan wasiat dengan penuh kasih sayang kepada makhluk.
Maka dicontohkan oleh para ulama kita ya, ketika menyapa atau memulai nasihatnya dipanggil jamaah rahimakumullah. Atau kalau misalkan kitab-kitab para ulama, i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallahu li ta'ati, didoakan. Ini bentuk apa? Rahmat. Maka juga sering kita ingatkan, kita mengajari anak kita jangan cuma diajari tok dengan kehebatan kita, tapi didoakan. Ya. Mungkin ditanya tadi dapat berapa bijinya, nilainya, terus didoakan. Tidak hanya dengan mengandalkan kehebatan kita, ke pengalaman kita dan seterusnya, tapi didoakan. Itu bentuk rahmat Allah, rahmat kepada makhluk. Maka ulaika ashabul maimanah alladzina fa'alu hadhil af'al, yang melakukan hal-hal ini hum ashabul yamin, mereka adalah golongan kanan. Alladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzatal yamini ilal jannah, yang mereka nanti akan diambil, akan ditarik, akan digiring ya dari arah kanan ilal jannah, menuju surga. Semoga Allah menggolongkan kita golongan ini, amin. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul masy'amah, ay walladzina kafaru bil Qur'an, itu orang-orang yang kafir dengan Al-Qur'an. Humul ladzina yu'khadhu bihim yaumal qiyamati dzata shimali ilan nar, maka mereka adalah orang-orang yang akan diambil atau ditarik, digiring pada hari kiamat nanti dari arah kiri ilan nar, menuju neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita, keluarga kita, kedua orang tua kita dari neraka, amin. Alaihim narum muqsadah, ay jazaohum jahannam mutabbaqatan mughlaqatan alaihim, balasan mereka adalah jahannam. Narun yakni jahannam, yang mereka tertutup di situ, tertutup rapat di dalam neraka, alias tidak bisa keluar, terkunci ya, tidak bisa keluar dari neraka itu. Na'udzubillahi minan nar. Adapun orang-orang yang beriman, itulah orang-orang yang akan selamat. Atau mungkin orang-orang yang beriman dan memiliki dosa-dosa, maka dia tidak terancam dengan kekekalan di dalam neraka. Tapi yang kekal, yang akan tertutup rapat tadi adalah walladzina kafaru bi ayatina, ay bil Qur'an, kafir dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan Al-Qur'an. Kalau ada, mungkin kita pernah mendengar orang yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Ya. Ini namanya Islam liberal. Mengatakan Al-Qur'an itu kan baru kabar. Al-Quran itu baru khabar. Bahasa Inggrisnya apa, saya kurang paham itu. Dia pakai istilah bahasa Inggris. Al-Quran ini baru khabar, belum nyata. Ya, sehingga kebenarannya masih apa? Dipertanyakan. Padahal sejak dahulu kala, sejak saat turunnya Al-Quran, sudah ada orang yang ngeyel kayak gitu, ngenyek kayak gitu. Tapi ditantang oleh Allah, tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Itu bukti Al-Quran bukan buatan Nabi dan hak, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan hak, kebenaran yang dzalikal kitabu la raiba fi. Ini yang harus diyakini betul. Tidak ada keraguan-raguan sedikit pun dalam diri kita. Yang ada kalanya orang kalau pintar ngomong ya, kemudian melintir dalil, sampai akhirnya apa? Menjebak manusia, sehingga pemahaman mereka menyimpang dari Al-Quran yang hak ini. Oh iya ya, kan baru kabar, belum nyata. Ya, sehingga kapan nyatanya? Ya kan nanti kalau sudah mati baru kamu percaya, atau kita boleh percaya. Ini tentu akidah yang
batilah, keyakinan yang batil yang tidak boleh ada di dalam hati seorang hamba. Tapi Al-Quran hak, ya, Al-Quran itu hak. Di antara buktinya tadi, ketika ditantang oleh Allah untuk mendatangkan, semisalnya nggak bisa, turun 10 surat saja nggak bisa, turun lagi 1 surat saja udah. Kalau memang ini rekayasa manusia, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, buat semisal 1 surat saja, ternyata nggak bisa. Maka ini bukti akan apa? Al-Quran betul-betul hak dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kabarnya hak. La raiba fi hudalil muttaqin. Ya, maka yang mendapat petunjuk ya orang yang bertakwa saja. Yang ngeyel-ngeyel tadi nggak mendapat petunjuk. Siapa yang beriman itu? Alladzina yu'minuna bil, yang bertakwa itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya itu. Nah, sehingga orang yang ngeyel tidak termasuk ini. A'yadzan billah. Semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, karena mereka sebenarnya ngaku Islam, yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, tapi melintir-melintir ya dalil yang mereka ketahui untuk mensyubhat, merancukan pemikiran manusia. Semoga Allah menjaga kita dari keburukan akidah tersebut. Amin. Namun Al-Quran betul-betul hak, yakni diantaranya penjelasan tentang orang kafir akan kekal di dalam neraka, terkunci rapat, tertutup rapat di dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jemaah rahimakumullah, selesai dengan singkat apa yang dapat kita ambil faedah dari tafsir surah Al-Balad ini. Sekali lagi kita baca. A'udzubillah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita dengan Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.